Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan kita masih membahas mengenai RUU Energi Baru Terbarukan. Pak Herman, apakah dengan adanya rancangan Undang-Undang EBT ini serta iklim investasi maupun kesiapan infrastruktur, target penerapan energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 bisa tercapai? Ya terima kasih Lucia. Jadi kalau 2025 kan tinggal 4 tahun. Jadi sebetulnya kita udah bisa berhitung. Kemarin saya juga coba hitung-hitung. Kita untuk capai 23%, itu 23%-nya energi primer. Jadi tidak hanya listrik. Jadi 23% itu ada listriknya, kemudian ada juga dari untuk transportasi dan untuk juga penggunaan energi non listrik di industri dan di rumah tangga. Jadi posisinya sekarang sekitar hampir 11%. Dan pada 2009 itu 7% dulu waktu saya jadi anggota Dewan Energi. Jadi naiknya sangat sedikit. Dan kalau dilihat tren naiknya, maka untuk mencapai 23% itu ya tidak mudah ya. Tidak mudah dan ini sulit juga. Targetnya sih tetap ya, tetapi kita maksimalkan saja. Saya kira begitu. Dimaksimalkan, kemudian kalau tercapainya ya mungkin agak berat juga, apalagi juga dengan COVID ini ada over capacity, bukan over supply sebenarnya istilahnya itu over capacity karena kapasitas pembangkit berlebih ya. Jadi itulah dilematisnya, tetapi saya mengatakan yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan. Kebijakan energi itu dulu pesannya adalah maksimalkan energi terbarukan. Nah, walaupun kita pasang 5.000 MW, jadi saya contoh ya, sekarang nggak ada 5.000, sebenarnya bisa pasang mungkin 10.000 kalau mau dikejar. Karena yang di antara energi terbarukan yang paling cepat bisa dikerjakan itu sekarang adalah PLTS atap. Saya kira mengejar 10.000, kalau kita Vietnam itu dalam waktu hanya kurang dari 3 tahun dia 9.000 itu, 9.000 MW. Kalau di Cina itu udah lebih 100.000 MW ya. Jadi kita katakanlah 1 kW terus kita pasang 5 juta rumah aja itu udah 5.000 MW. Kalau 10 juta ya 10.000 MW. Dan itu yang rumah-rumah besar tentu tidak 1 kilowatt. Nah, jadi kalau kita pun pasang 10.000 itu kita dapat energinya kira-kira 15 terawatt hour. 15 terawatt hour itu pengaruhnya kepada bauran ET barangkali hanya sekitar 5% gitu loh. Karena kita bahan bakar untuk kendaraan kan masih baru ada biodiesel. Jadi tentang target itu menurut saya berat, tetapi tidak bisa kita jadikan itu alasan untuk tidak memaksimalkan energi terbarukan. Jadi kita maksimalkan partisipasi daripada, tadi sudah disampaikan, saya ingin memperkuat lagi, memang harusnya kami juga acara di DEN dengan para misalnya gubernur, ketika itu kita tanyalah, jadi gedung-gedung pemerintah, baik dari pusat ya, itu pakai PLTS. Rumah-rumah jabatan juga mesti pakai PLTS atap gitu loh. Kita jadikan PLTS atap itu sebagai tren. Tren yang kemudian juga selebriti mungkin sekali waktu mungkin CNN undang selebriti tentang dengan Pak Sugeng dengan saya. Jadi nanti dia pasang PLTS, terus PLTS-nya ini mungkin masuk ya di Ikatan Cinta itu terlihat rumahnya ada PLTS gitu loh. Dia sinetron. Nah ini top kalau udah bisa begitu. Karena yang kita perlukan adalah semangatnya, spiritnya. Nah, sedangkan hambatan-hambatan Pak Sugeng tadi udah bilang tidak pokoknya gitu loh. Jadi nanti semua hambatan itu kita selesaikan. Saya kira begitu. Ayo kita maksimalkan PLTS yang pada hari ini nonton, yang mampu-mampu ya besok itu mulai langsung order aja. Pak. Ya. Nah, langsung pasang. Dan CNN juga cepat pasang. Oke, baik. Prof. Muktasar, Anda sendiri melihat bagaimana ya kebutuhan listrik nasional ke depannya, terutama di masa pandemi yang memang kita belum jelas ya kapan akan berakhir? Ya, jadi kalau saya lihat sekarang ini kan ada penurunan konsumsi ya, dan dalam lokasi-lokasi tertentu ada oversupply. Jadi kalau ini nanti ada gerakan yang banyak, kemudian PLN harus juga membeli itu, harus dihitung juga. Yang penting pemerintah itu sembada ya, sembada itu berani memutuskan dan berani mengambil resikonya, itu aja yang penting. Sekarang ini kan banyak yang berani ngambil keputusan tapi resikonya tidak ditanggung, itu yang tidak bisa sustainable ya, yang tidak bisa berkelanjutan. Jadi kalau misalnya
ini banyak pembangkit yang sudah jalan, kemudian diganti dengan gerakan ini. Dihitung dulu, karena salah satu unsur dari ketahanan energi itu adalah availability. Availability itu dua hal ya aspeknya. Keberadaan energi itu dua hal. Satu, kalau kekurangan juga masalah. Kalau kelebihan itu masalahnya adalah pemborosan. Pemborosan itu akan ditanggung oleh negara. Jadi harus ada perhitungannya kira-kira berapa yang bisa dan seterusnya gitu ya. Oke, baik. Kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, singkat saja ini bagaimana Anda melihat kebutuhan listrik nasional ke depannya? Jadi betul bahwa kalau karena ini COVID ya, seluruh demand seluruh turun, terutama listrik. Kalau dengan analogi ekonomi tumbuh, itu pasti juga konsumsi listrik tumbuh 2 kali lipatnya dari pertumbuhan ekonomi itu. Bayangkan kalau kita tumbuh 6%, bisa diperkirakan konsumsi listrik itu akan tumbuh kurang lebih 10%. Nah, ini yang juga harus diantisipasi. Karena pasca pandemi ini insya Allah kita ekonomi bangkit, maka jangan sampai juga nanti kita justru sebaliknya kekurangan energi. Saya mau sedikit menambahkan apa yang disampaikan. Kebetulan saya juga di Dewan. Insya Allah nanti gedung DPR itu akan kita pasangi rooftop PLTS. Oke. Tenaga PLTS sekaligus menjadi simbol bahwa parlemen adalah juga energi hijau yang ramah lingkungan dan sekaligus energi terbarukan. Oke. Satu hal sedikit Bapak Mutasor tadi, maka dari itu kita mendorong agar PLN mengganti pembangkit listrik tenaga diesel yang sama-sama juga bisa baseload dengan harga lebih murah dibandingkan diesel. Baseload PLTS itu harganya kurang lebih 20 sampai 21 sen dolar, sementara kalau diesel itu kurang lebih 25 sampai 28 sen dolar. Artinya justru menghemat, tetapi justru berganti ke tenaga surya misalnya. Baik. Saya kira ini juga sudah terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sugeng juga Prof. Muktasor dan Pak Herman untuk perbincangannya malam ini. Semoga apa yang dibahas di sini, semoga juga RUU EBT ini bisa segera terrealisasi dan juga bisa membantu ya untuk Indonesia mencapai target nanti di 2025 23% begitu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi.